Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini saya kembali untuk melanjutkan apa yang kita mulai selama beberapa pembelajaran terakhir ini. Kita ada dalam tema besar, yaitu gereja yang menggoncangkan dunia. Tapi sebelumnya, mari kita sebelum memulai apa yang kita belajar hari ini, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kemampuan yang Tuhan taruh dalam kami. Kami mau belajar, Tuhan. Tuhan kasih kami telinga seorang murid untuk bisa mengerti, memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan lewat firman yang akan disampaikan ini. Kami tahu bahwa di dalam hidup kami ada tujuan Tuhan yang harus diselesaikan lewat kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, biarlah firman hari ini menuntun kami, supaya pada akhirnya kami tepat melakukan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah Abah, kami siap, dan kami percaya bahwa firman ini berkuasa, karena firman ini sanggup mengubah seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa firman ini adalah Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, dalam pembahasan kemarin kita sama-sama belajar tentang gereja yang menggoncangkan dunia, tapi di part 3 kemarin kami belajar tentang hidup dalam tujuan Allah. Apa yang menjadi dasar dari pembahasan kemarin itu di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 waktu itu kami belajar tentang karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa memang dalam kehidupan ini kita perlu tahu tujuan Tuhan atas kita, karena di situ adalah mimpi Allah akan setiap kita. Sebab itu kemarin ada 3 poin yang kita belajar sama-sama. Yang pertama itu kita harus tahu tujuan Tuhan di dalam kita. Lalu kalau kita mengetahuinya, kita harus mengenali identitas kita sebagai karya Kristus dan apa yang Ia mau supaya kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita harus tahu identitas kita sebagai karya Kristus dan apa yang Dia mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kemarin kita bicara tentang kita ternyata dalam proses ini kita harus perlu mentor. Untuk apa? Membimbing kita dalam perjalanan supaya tujuan atau misi Allah bisa kita selesaikan dengan tepat. Dalam poin ini kita belajar tentang bagaimana kita harus memiliki kerendahan hati. Untuk apa? Untuk ditegur ketika ada kesalahan yang kita buat atau ada missing dalam setiap perjalanan. Itu bisa memberikan teguran buat kita, hati yang mau diajar. Lalu bisa juga menjadi ada yang masukan untuk kita hidup lebih baik ke depan. Jadi di poin kita perlu mentor itu yang dipertegas, bahwa kita harus punya hati yang rendah hati untuk menerima masukan dan teguran. Lalu poin yang terakhir yang kemarin kita pelajari bersama, yaitu ternyata orang yang hidup dalam tujuan Tuhan itu harus bertahan, karena orang yang bertahan akan memperoleh janji Allah. Dan di hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar tentang gereja yang menggoncangkan dunia berjalan dalam tujuan Tuhan. Kenapa? Karena saya kemarin menjadi perenungan yang cukup dalam untuk saya mencoba lagi mendalami poin-poin demi poin, tapi poin 3 ini selalu menjadi hal yang akan kita bahas dalam minggu ini, karena saya melihat bahwa untuk mendalami suatu proses untuk bertahan, mempertahankan tujuan dalam kita itu tidak mudah Bapak Ibu. Sangat tidak mudah. Karena kita tahu bahwa iblis akan mencoba dengan berbagai cara untuk bagaimana membuat kita teralihkan dari tujuan. Dia akan berupaya membawa kita keluar
dari apa yang menjadi tujuan Tuhan atas kita. Sebab itu mempertahankan menjadi poin penting untuk kita dalami, yaitu kemarin di Ibrani pasal 10 ayat 36, dia berkata begini, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya kamu, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekali lagi, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ada kata kunci di sini bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan, itu kata kunci yang penting. Supaya apa? Sesudah kita melakukan kehendak Allah, maka hasilnya, dampaknya kita akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi ini menjadi poin penting untuk kita belajar bahwa untuk mendapatkan janji Allah, kita harus menjadi orang yang tekun melakukan kehendak Allah. Orang yang tekun itu, kata kunci ini, orang yang tekun adalah orang yang konsisten melakukan. Artinya orang seperti ini, orang ini tidak akan memusingkan dengan keputusan-keputusan dia akan ambil, apa yang harus dikerjakan berdasarkan perasaan. Bukan berarti kita hidup harus tanpa perasaan, bukan. Tapi jangan sampai perasaan itu yang mendominasi kita dalam situasi yang membawa kita akhirnya berkompromi dengan segala sesuatu. Jadi jangan dituntun oleh perasaan, tapi dituntunlah oleh Roh Kudus. Dia akan lebih tajam untuk membawa kita kepada tujuan. Dan dia akan memastikan bahwa kita akan konsisten. Karena Roh Kudus akan berbicara lebih kuat dari suara apapun untuk mengarahkan kita. Karena itu, jangan kita kejar hasil. Janji Tuhan itu hasil. Kita lakukan firman Tuhan, pasti janji itu jadi. Karena Alkitab tadi sudah jelas mengatakan bahwa orang yang terus melakukan, yang tekun melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya lihat dalam sebuah perjalanan, taruhlah itu untuk kita misalnya mendaki ke gunung gitu. Tentu banyak hal bisa terjadi. Kalau kita dalam proses perjalanan, kita mau ke gunung, kadang-kadang kita harus melewati turunan. Kadang-kadang ada tanjakan sedikit. Kadang juga kita mengalami jalan yang rata dan panjang. Tapi juga kadang-kadang kita temukan ada jurang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita berbicara ketinggian, ke puncak gunung, ada proses yang panjang. Ada kadang kita melewati turunan yang begitu curam, kadang kita melewati jalan yang rata, tapi intinya adalah itu proses untuk kita berjalan ke puncak. Nah, di dalam perjalanan itu tentu ada hal-hal yang pada saat proses seperti itu, ada saat kita bernegosiasi dengan diri kita. Apakah kita harus terus lanjut ataukah kita terhenti dan berpikir untuk kita memilih selesai. Kita sudahi saja perjalanan ini. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Berapa banyak dari kita yang hari ini ada dalam pilihan-pilihan yang sulit. Apakah kita harus terus berjalan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, mungkin dalam pertemanan, atau dalam proses-proses hidup kita sedang memikirkan untuk mengambil satu keputusan, apakah kita harus berhenti dan ataukah kita harus terus bergerak maju. Kalau kita kenal kembali, mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan atas kita, maka pilihan kita akan tetap sesuai dengan keinginan Tuhan. Saya berharap bahwa dalam situasi-situasi seperti ini, andalkan Tuhan. Biar Roh Kudus yang berbicara lebih kuat dalam setiap pengambilan keputusan kita.
Jadikan firman panglima dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita mengerti tujuan Tuhan, apapun itu, apa yang kita kerjakan, itu akan tepat. Sebab firman Tuhan akan mengarahkan, menuntun kita kepada apa yang Tuhan mau lewat kehidupan kita. Amin. Buka dengan saya, Kolose 1, ayatnya yang ke-16. Kolose 1 ayat yang ke-16, Alkitab berkata bahwa karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita dilahirkan atau kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Saya mau mempertegas ini bahwa kita lahir ke bumi ini karena Tuhan dan untuk Tuhan. Artinya, hanya di dalam Allah sajalah kita akan menemukan asal-usul kita, identitas kita, makna kita, tujuan kita, pentingnya kita, dan masa depan kita. Di luar itu, keberhasilan kita hanya untuk kepentingan diri kita saja. Jadi penting sekali kita menyadari bahwa kita hidup di dalam Tuhan dan untuk Tuhan kita ada. Karena ini menjadi dasar dari setiap apa yang kita akan mau kerjakan. Bahwa kalau Bapak Ibu dalam kesulitan, kira-kira Tuhan mau apa dengan hidup kita? Apa yang saya mau dalam pekerjaan, apa yang saya mau dalam pelayanan, apa yang saya mau untuk saya kerjakan bagi kota, negeri, atau apa saja. Tanpa kita tahu identitas kita dengan Tuhan, maka kita akan missing di situ. Kita tidak tahu, karena semua akan kita kerjakan itu cuma untuk kepentingan kita. Oleh sebab itu penting sekali kita mengetahui apa yang menjadi tujuan Tuhan atas kita, karena itu penting. Apa sih, kalau saya mau bertanya, apa sih yang dimaksudkan dengan gereja yang profetik? Gereja yang profetik, kalau kita berbicara gereja yang profetik, itu artinya waktu Tuhan bergerak, pasti ada gereja yang ikut bergerak bersama Tuhan. Ketika Tuhan bergerak, ada orang-orang yang tetap meresponi, ada orang-orang yang peka terhadap pergerakan Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan gereja yang profetik. Sebab itu poin pertama yang saya ingin berbagi lewat pembelajaran kita hari ini. Jangan batasi diri kita kalau Tuhan mau pakai kita. Jangan batasi diri kita kalau Tuhan mau pakai kita. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Alkitab berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita pelan-pelan. Jadi Tuhan menguji Abraham di pasal ini, di ayat ini. Tuhan menguji Abraham dengan memberikan perintah untuk Abraham pergi, tinggalkan rumahnya, tinggalkan sanak saudaranya, tinggalkan orang tuanya. Kalau kita bisa simpulkan, berarti tinggalkan kenyamananmu, tinggalkan budayamu, atau nilai-nilai yang salah yang kamu pegang hari ini. Itu bukti bahwa waktu Tuhan kasih sesuatu, dia bilang, tinggalkan Abraham. Tinggalkan. Ini perintah untuk saya memulai, untuk Tuhan bentuk dalam prosesnya Tuhan, untuk mimpinya Tuhan. Tinggalkan semuanya. Lalu di ayat kedua, dia bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ini keren sekali. Bagi Tuhan, satu orang itu satu bangsa.
Makanya dia benar-benar serius. Sebab waktu dia memilih segala sesuatu, pilihan itu datang dalam kehidupan kita, dia serius memikirkan segala sesuatu. Dan kita lihat di konteks ini Abraham, Tuhan bilang begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan taruh keberhargaan kita di matanya. Betapa berharganya kita di matanya. Waktu Abraham keluar, kemasyhuran itu hilang. Karena mereka begitu populer, mereka menjadi penjual patung untuk dewa-dewa yang pada zaman itu. Dia mendapat kemasyhuran, wah. Dan dia berpikir ketika Abraham itu pergi, kemasyhuran itu hilang. Tapi Tuhan janjikan, Abraham, kemasyhuranmu tidak akan hilang. Tuhan sudah menjamin semuanya. Bukan saja kemasyhuran, tapi dia janjikan apa? Berkat. Engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tujuan Tuhan kekal. Itu di ayat yang ketiga. Kita lihat, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tujuan Tuhan itu kekekalan. Tuhan mau dari ketaatan kita, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu di ayat yang keempat, dia bilang, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, kita tahu ini penting. Kita tahu latar belakang Abraham. Kita tahu semua cerita bahwa keluarganya bukan menjadi orang yang percaya Tuhan. Keluarganya adalah pembuat patung berhala. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan serius. Waktu Tuhan mau pakai seseorang, dia tidak butuh latar belakang. Dia tidak butuh CV kita. Dia mau untuk kita meresponi kehendak Tuhan. Dan apa yang kita lihat, waktu kita meresponi, kita menjadi orang-orang yang taat melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Abram membuat kita belajar bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan lewat kehidupan kita. Visi Tuhan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apa sih? Apa itu visi Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Visi Tuhan itu apa? Visi Tuhan itu kalau kita bisa jelaskan, itu adalah beban dari Tuhan yang ditanamkan di dalam hati orang percaya. Untuk apa? Untuk kita mengerjakan apa yang ada di dalam hati Tuhan. Sekali lagi, visi Tuhan itu beban dari Tuhan yang ditanamkan dalam hati orang percaya untuk mengerjakan apa yang ada di dalam hati Tuhan. Visi yang dari Tuhan yang agung itu didasarkan kepada kepentingan Allah dan selanjutnya pada kepentingan umat manusia. Itu menjadi dasar kita hari ini, bahwa pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kepentingan Allah. Karena itu ditanam dalam hati kita untuk mengerjakan apa yang ada dalam hati Allah. Bagi sebagian orang, umur bisa jadi salah satu alasan untuk kita membatasi diri kita untuk melakukan segala sesuatu. Kita sering dengar kalimat dari para orang-orang yang merasa dirinya tua. Dia akan berkata begini, sudahlah, kasih itu ke anak-anak muda saja. Kita sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Itu menjadi satu kalimat yang sering kita dengar dalam pelayanan, dalam pekerjaan, ketika ada dalam mungkin diskusi-diskusi, sudah kasih anak-anak muda saja.
Padahal kita lupa bahwa peran orang tua dengan pengalaman dan pengetahuan itu bisa menjadi satu kekuatan untuk apa yang kita sedang bangun, baik itu dalam pelayanan, dalam pergerakan, dalam setiap pekerjaan. Nasihat-nasihat orang tua itu sangat penting. Nah, kalau kita ingat kisah-kisah waktu anak Salomo itu, Rahabeam, yang waktu dia diperhadapkan dengan satu pertanyaan, lalu dia berpikir bahwa saya bertanya kepada orang tua dan orang tua kasih masukan buat dia. Tetapi dia juga menanyakan itu bagi kaum sebayanya. Dan apa yang terjadi? Justru dia melupakan apa yang menjadi nasihat dari tua-tua yang bekerja untuk Salomo waktu itu, bapaknya. Dan apa yang terjadi? Terjadilah perpecahan, kehancuran bagi Israel. Kalau kita bawa di konteks hari ini, ada salah satu film waktu saya nonton itu menjadi pesan yang menarik. Film itu judulnya The Intern, yang dibintangi oleh Robert De Niro dan Anne Hathaway. Jadi perusahaannya itu dia membuka lamaran magang bagi orang-orang yang usianya sudah lanjut. Dan Robert De Niro waktu itu dia berumur 70 tahun dan dia akhirnya mendaftarkan diri dalam perusahaan yang dipimpin oleh Anne. Jadi pada akhirnya peran dia waktu di perusahaan itu dengan pengalaman, dengan apa yang dia punya, justru itu menjadi kekuatan untuk jawaban pada saat itu perusahaannya sedang goyang. Dan itu menjadi hal-hal yang baik yang kita lihat bahwa kita tidak perlu merasa tua dalam segala sesuatu. Jangan batasi kita, tapi pakai apa yang hari ini kita ada, umur kita, potensi kita, pengetahuan kita, pengalaman-pengalaman kita, itu justru kekuatan untuk kita bagikan bagi generasi demi generasi. Ada kolaborasi yang terjadi. Untuk apa? Untuk tujuan Tuhan itu bisa terselesaikan. Jadi jangan merasa diri tua, tapi jadikan Abram ini sebagai pembelajaran bahwa Abram tidak membatasi dirinya dengan umur yang tua. Kenyamanan yang ia dapat di tempat asalnya, bahkan keluarganya, demi mentaati apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ketaatan yang kita ambil saat ini, itu bukan saja berdampak bagi dirinya, atau bagi diri kita saja, tapi kita lihat, kita baca, bagaimana keturunan-keturunan Abraham, bahkan bangsa-bangsa mendapatkan berkat dari satu keputusan untuk apa? Mentaati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mengambil satu ketaatan, dampaknya untuk anak cucu kita, untuk generasi yang kita pimpin, generasi yang kita rangkul, generasi yang kita bina, itu membawa efek yang bagus, efek yang baik di mana mereka mendapatkan berkat. Bapak Ibu, jangan anggap remeh sebuah ketaatan. Kiranya refleksi, pertanyaan refleksi tadi, bagaimana dengan kita? Posisi kita itu bisa menjadi apa? Satu latihan diri kita untuk mentaati panggilan Tuhan atas kita, tanpa melihat kekurangan atau keterbatasan kita. Jangan sampai kita melihat kekurangan, keterbatasan kita lalu menghentikan atau membuat kita memilih untuk tidak mentaati panggilan Tuhan. Tapi keputusan kita waktu kita ambil, ingat, panggilan Tuhan atas kita akan berdampak bukan saja untuk kita, tapi keturunan kita, bahkan bangsa-bangsa akan menikmatinya. Amin, Bapak Ibu. Tadi poin yang pertama, jangan batasi diri kita, lalu kita masuk dalam poin yang kedua. Ternyata waktu kita sudah menemukan tujuan Tuhan, kita mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan, kita responi panggilan Tuhan. Yang kedua ini, kita perlu untuk apa? Kita perlu mati untuk visi itu. Kenapa saya bilang mati? Karena orang yang mengorbankan dirinya untuk satu panggilan Tuhan, itu dihormati Tuhan. Saya melihat ini sebagai satu hal yang penting sekali.
Karena ada banyak orang mendapatkan visi dari Tuhan, lalu berharap orang lain justru yang mengerjakannya. Orang lain yang justru mau mati untuk visi itu. Tidak. Kita, waktu kita dapat visi itu, kitalah orang-orang yang harus mati. Kita orang-orang yang harus bayar harga. Kita orang-orang yang tidak akan berhenti untuk mengerjakannya. Karena panggilan itu untuk kita. Kadang-kadang orang tidak pahami, tidak apa-apa. Karena panggilan itu untuk kita. Jadi perlu sekali saya mengingat bahwa teringat akan satu penulis yang bertulis bahwa orang yang hidup tanpa tujuan itu biasa saja. Tapi kalau orang yang menghidupi tujuan, itu artinya orang yang hidup dalam tujuan. Jadi kalau kita temukan tujuan Tuhan, maka ayo hidupi itu. Karena kita akan menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan. Nah, saya di poin ini saya akan berbagi tentang Hakim-Hakim 13. Hakim-Hakim 13 itu kita lihat bagaimana firman Tuhan datang bagi Manoah dan istrinya yang mandul. Lalu kemandulan kita tahu merupakan satu aib bagi perempuan di bangsa Israel. Makanya setelah itu malaikat Tuhan datang ke dalam istrinya. Lalu singkat cerita Simson lahir. Dan Simson ini merupakan cerita yang menarik buat kita untuk kita pelajari tentang bagaimana kita harus mati dalam visi Tuhan. Di ayat Hakim-Hakim 14 ayat 4, Hakim-Hakim 14 ayat 4, kita lihat bahwa tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Jadi ternyata Simson dilahirkan dengan satu tujuan. Tujuan dia apa? Dia harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita lihat dalam proses itu, dia berkeinginan untuk mengambil salah satu perempuan. Lalu di tengah perjalanan, akhirnya kita tahu ceritanya bahwa Simson akhirnya keluar dari apa menjadi tujuan Tuhan. Karena ia terbuai dengan cinta. Jadi hati-hati dengan kalau saudara masih belum menikah, masih dalam proses mencari pasangan, hati-hati dengan pencarian pasangan kita. Karena jangan-jangan kita salah memilih, lalu akhirnya itu yang justru menghancurkan kita. Ingat, sekali lagi saya harus terus mengingatkan bahwa iblis tidak akan senang waktu kita mengerjakan apa menjadi keinginan Tuhan. Sebab itu berhati-hatilah dalam segala sesuatu, karena dia akan pakai beribu-ribu cara untuk bagaimana menjatuhkan kita, bagaimana membawa kita keluar daripada jalur Tuhan. Dan kita belajar dari Simson, akhirnya dia menjadi orang yang terbuai dengan cintanya. Lalu apa yang terjadi? Waktu dia terbuai, dia mulai jatuh dalam dosa waktu itu, dan dia memberitahukan apa yang menjadi rahasia yang harus disimpan, dijaga, dan pada akhirnya dia mendapat konsekuensinya dari apa yang dia lakukan. Kita lompat di Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16. Lalu sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jelenya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Di ayat 20, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya,
Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Bapak, Ibu, Saudara, jangan sampai kita masih pikir bahwa Tuhan ada dengan kita. Tapi justru Tuhan sebenarnya sudah pergi dari kita, tapi kita merasa bahwa Tuhan masih ada dengan kita. Ini hati-hati sekali. Yang bisa memisahkan kita, Alkitab bilang, dosa. Dosa bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, tapi dosalah yang menjadi pemisah antara aku dan kau. Jadi hati-hati dalam kehidupan kita. Dosa, sekecil apapun itu, cepat menyadari bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Sebab itu penting sekali kita cek diri tiap saat, tiap waktu. Jangan-jangan kita berpikir Tuhan masih dengan kita, padahal Tuhan sudah meninggalkan kita. Dan kita merasa biasa saja. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Sebab itu, mari jadikan Simpson ini pembelajaran penting untuk kita. Karena kalau kita missing dalam mengerjakan panggilan Tuhan, kita mulai terbawa dengan kenikmatan, terbawa dengan satu keinginan yang kuat, tanpa menyadari, tanpa mempertimbangkan segala sesuatu. Ingat, iblis berdiri di muka pintu, dosa sudah mengintip, tapi Alkitab bilang, berkuasalah atasnya. Pakai hikmat Tuhan, pakai semua firman itu menjadi terang, menjadi pedang, menjadi satu hal yang selalu memperingatkan kita, menjadi alarm dalam kehidupan kita. Supaya pada akhirnya kita akan tetap terjaga, kita harus tetap merasa bahwa apa yang kita lakukan ini harus sadar bahwa Tuhan masih ada dengan kita. Karena ini penting buat kita. Jangan sampai kita tidak tahu kalau Tuhan sudah meninggalkan kita. Hakim-hakim, kita lompat di ayat yang ke-25. Ini yang saya mau kita lihat bahwa tujuan dari awal Tuhan membuat Simpson menjadi satu orang yang dia akan berdiri untuk bangsanya. Dia menjadi hakim lewat kekuatan dengan semua yang dia berikan. Tapi di ayat ini, setelah dia melakukan segala sesuatu, dia keluar dari apa menjadi tujuan Tuhan. Dan di ayat 25 ini kita lihat, ketika hati mereka sedang riang, orang-orang Filistin, gembira berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk melawat bagi kita. Salah baca ya? Ketika hati mereka sedang riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk melawat bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara, lalu melawat di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Bapak, Ibu, Saudara, dulu waktu orang mendengar nama Simpson, gemetar. Belum muncul, baru dengar namanya saja sudah gemetar. Waktu dia dengan Tuhan. Tapi waktu dia keluar dari Tuhan, apa? Mereka jadikan dia sebagai tontonan. Mari. Ali datang stand up dulu kalau pakai di bahasa sekarang. Mari, Ali jadi bahan lucu, bahan tertawaan. Jangan-jangan dalam kehidupan kita justru jadi tontonan yang memalukan Tuhan. Jadi tontonan yang membuat karya Allah itu menjadi satu tontonan yang tidak bagus. Yang lelucon begitu, yang menjatuhkan apa yang menjadi mimpi Tuhan di dalam kehidupan dia. Simpson yang tadinya begitu kuat, perkasa, lewat semua yang dilakukan, konsekuensinya matanya dicungkil, dan dia datang menjadi satu orang yang membawa lawak bagi mereka, untuk menyenangkan hati mereka. Tapi di dalam fase itu, ini penting, respon seorang Simpson, bagaimana waktu dia ada di situ, lalu dia mundur perlahan. Dia mulai menyadari bahwa ini bukan tujuan Tuhan.
atas dia. Dia tidak diciptakan untuk melawak bagi orang, menjadi tontonan yang lucu bagi orang. Ini bukan tujuan Tuhan buat dia. Lalu di ayat 28, kita lihat. Ayat 28, berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balas kedua mataku itu kepada orang Filistin. Simson menyadari itu. Simson menyadari bahwa bukan tujuan dia mati dengan model kayak begini. Akhirnya dia mengambil satu keputusan. Untuk apa? Kembali. Kembali pada tujuan. Kembali kepada tujuan Tuhan. Ya Tuhan, ingatkanlah kiranya kepadaku. Dan buatlah aku kuat kembali. Sekali ini saja. Di ayat 30, berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Bersama-sama orang Filistin. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu. Dan seluruh orang, banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak dari yang dibunuhnya waktu hidupnya. Bapak Ibu, waktu kita berkeputusan untuk kembali kepada tujuan, Tuhan mendengar saudara. Karena itulah dasar, itulah tujuan. Kita lihat bahwa dia bilang begini, biar kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin itu. Konsekuensi yang Simson harus ambil adalah dia harus mati dengan bersama-sama dengan orang Filistin. Tapi kita lihat, kalau kita pakai bahasa yang memperjelas segala sesuatu, Simson sedang bilang begini, Tuhan, biarkan, izinkan saya mati dalam panggilan Tuhan. Izinkan saya mati. Bukan sebagai orang yang menjadi tontonan yang memalukan. Izinkan saya mati, Tuhan, dalam panggilan. Tidak apa-apa. Sebab tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Lebih baik kita mati di dalam panggilan Tuhan. Karena apa? Karena kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Apa yang sedang dipercayakan kepada kita. Jadi penting sekali, Bapak Ibu, saya dorong kita, teman-teman, saudara, orang-orang muda, mungkin semua orang-orang tua yang hari ini sudah keluar dari tujuan Tuhan. Kembali ke jalur apa yang menjadi tujuan Tuhan. Karena ingat, waktu kita kembali, Allah tetap bekerja lewat kehidupan kita. Dan seperti Simson menjadi satu contoh, satu inspirasi dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada yang terlambat. Sekalipun kita gagal, sekalipun semua yang kita lalui, tapi waktu kita memutuskan untuk kembali, kita mau mati dalam panggilan Tuhan. Tidak ada yang terlambat untuk kembali buat Tuhan. Simson mati, tapi dia mau mati dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita belajar hari ini bahwa penting sekali untuk kita tidak membatasi hidup kita lewat semua apa yang Tuhan mau kerjakan lewat kehidupan kita. Tuhan bisa pakai banyak orang. Tuhan bisa pakai apapun. Tapi kalau kita dipilih, itu merupakan kehormatan untuk melayani Tuhan. Saya selalu ingat bahwa
waktu kita tidak meresponi panggilan Tuhan. Ini bukan soal masuk surga dan neraka, Bapak Ibu. Tapi ini kita sedang kehilangan momentum untuk apa? Tuhan berkarya lewat hidup kita. Bagi gereja kita, kita bisa jadi solusi. Bagi pekerjaan kita, kita bisa menjadi jawaban, menjadi berkat dalam setiap pekerjaan, lingkungan di sekitar kita. Terlebih lagi, mungkin kita ada dalam keluarga yang belum bertobat, belum mengenal Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang ada di situ menjadi berkat, yang membawa mimpi Tuhan ada, sehingga pada akhirnya setiap orang melihat kita, orang justru diberkati lewat kehidupan kita. Orang justru dari kehidupan kita, keturunan kita akan menikmati Tuhan lewat hidup kita. Orang akan menikmati kebahagiaan, perjumpaan dengan Tuhan lewat kehidupan kita. Baik itu di kantor kita, di mana saja kita berada, kita mempertontonkan kebesaran Tuhan dan keajaiban Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan kisah ini bahwa satu kali Tuhan buat perjanjian dan Tuhan menyuruh Abraham untuk kali ini dia harus mempersiapkan korban. Dan kita pelajari bahwa ketika Allah berjanji, itu dia tidak akan mungkin memungkirinya. Kata perjanjian dalam bahasa asli atau bahasa Ibraninya itu berit, yang memiliki makna dasar kesepakatan atau perjanjian. Dalam Alkitab, kata ini sering digunakan untuk merujuk kepada kesepakatan atau kesepakatan antara Allah dan umatnya, seperti dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Konsep perjanjian dalam tradisi Ibrani sering diartikan sebagai sebuah hubungan yang berdasarkan kesetiaan dan komitmen. Bukan sekedar dokumen-dokumen formal, tapi menganggap satu perjanjian itu ikatan yang begitu kuat dan saling mengikat antara dua belah pihak yang dibangun atas dasar saling percaya dan saling menghormati. Saya mau sedikit tentang berit tadi, kata yang diambil dari kata bara yang artinya memotong. Di dalam Kejadian pasal 15, Kejadian pasal 15, ayatnya yang ke-7 sampai 10 kita lihat bahwa firman Tuhan bilang begini, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, di manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Lalu ayat ke-9, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun dan seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun dan seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnya semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ayat 17, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Kita combine dengan Yeremia 34. Yeremia 34 ayat 18 sampai 20. Yeremia 34 ayat 18 sampai 20. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Ayat 19, pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam, dan segenap rakyat di negeri yang telah berjalan di antara belahan anak lembu jantan itu. Ayat 20, mereka akan kuserahkan dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung
burung di udara, dan binatang-binatang di bumi. Kita tahu cerita itu kan. Jadi Alkitab bilang di Kejadian tadi, ayat yang ke-17 dia bilangnya, ketika matahari terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Artinya, Abraham melihat Tuhan mengikat perjanjian dengan dia. Dengan kata lain, ketika Tuhan melanggar perjanjiannya, maka Tuhan mau dibuat seperti binatang itu. Ketika Tuhan tidak menggenapi janjinya, dia siap diperlakukan seperti binatang itu. Tuhan serius dengan janjinya. Sekali lagi saya mau bilang buat Bapak Ibu, Tuhan serius. Makanya dari awal saya mau bilang, untuk orang-orang yang tekun dan konsisten melakukan kehendak Allah, janji itu pasti tergenapi dalam hidup saudara. Karena yang berjanji bukan manusia, lalu mengingkarinya. Dia Tuhan yang berjanji dengan dasar yang begitu ikatan yang begitu kuat. Dia pakai istilah berit, di mana semua belahan binatang dibelah menjadi dua, lalu dia lewat di tengah dalam perjalanan itu. Ketika Tuhan melanggar janjinya, tidak memenuhi janjinya, maka Tuhan bersedia diperlakukan sama seperti binatang. Bapak Ibu, ini menjadi pesan penting buat kita. Kita belajar hari ini bahwa terus berjalan dalam melakukan tujuan Tuhan. Artinya jangan batasi Tuhan lewat apa yang dia sedang mau kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan lihat keterbatasan kita, jangan lihat semua kekurangan kita, tapi lihatlah tujuan Tuhan. Apa yang mau dia kerjakan lewat kehidupan kita. Lalu yang berikut, yang kedua, kita harus mati untuk visi yang Tuhan taruh di dalam kita. Jangan mau mati di luar itu. Jangan mau mati seperti Simpson yang tetap mau hidup dengan janji-janji Tuhan. Dia mau hidup mengakhiri kematiannya, sekalipun itu mati. Dia mau mati dalam panggilan Tuhan. Itu menjadi pesan buat kita untuk terus bertahan, terus melakukan kehendak Tuhan, sampai kita didapati seperti, hai hambaku yang setia, mari masuk dan menikmati apa yang sudah dijanjikan. Kiranya firman ini bisa menguatkan Bapak Ibu semua, bersaudara, teman-teman yang terus hari ini terus mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan. Mari kita sama-sama berjuang, sama-sama mengakhiri pertandingan ini dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum saya mengakhiri, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar bagaimana Tuhan yang adalah dasar dari segala sesuatu. Kami tahu bahwa hidup kami untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami ada karena alasan Tuhan dan untuk menggenapi apa menjadi tujuan Tuhan. Hari ini berdoa Tuhan, biar setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, di mana saja mereka berada, Bapa kuatkan mereka. Roh Kudus bicara bagi kehidupan mereka Tuhan. Hari ini jiwa mereka Tuhan kuat kembali. Hari ini jiwa mereka hari ini berkobar-kobar kembali, bernyala-nyala kembali. Biarlah api itu Tuhan terus membakar kami, supaya pada akhirnya kami mendapati orang-orang yang terus berjalan dalam kehendak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba selesai, firman-Mu terus terngiang-ngiang dalam pendengaran kami. Dalam setiap keputusan-keputusan kami, Tuhan terlibatlah penuh dalam setiapnya, supaya pada akhirnya nama Tuhan tetap disebut atas kami. Berkati semua orang yang terlibat dalam proses ini Tuhan. Berkati mereka semua, rumah tangga, pekerjaan, semua pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Siapapun Tuhan hari ini yang jatuh kami katakan bangkit kembali, mereka yang lemah kami katakan kuat kembali. Biarlah api-Mu Tuhan, gairah-Mu ada dalam setiap generasi ini untuk terus mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih banyak Bapa. Lalu datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.